Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Di antara nikmat tersebut adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya, memberikan kemudahan kepada kita untuk meneruskan pelajaran kita pada program Belajar Tauhid. Dan ini adalah majelis kita yang ke-8. Pada majelis yang ke-8 ini, kita memasuki bagian pertama dari pokok pembahasan yang keempat Kitabul Ilmi, yaitu pembahasan tentang adab-adab yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini akan kita mulai dengan pembahasan tentang definisi atau pengertian dari adab. Iya, apa sih itu adab? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal adabu istimalu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Yang namanya adab itu adalah menerapkan segala sesuatu yang terpuji, mengamalkan segala sesuatu yang terpuji, qawlan wa fi'lan, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Iya. Wa 'abbara ba'duhum anhu bi annahu al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Dan sebagian ulama mendefinisikan adab bahwasanya adab itu adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Adab itu adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Lalu, apa perbedaan antara adab dengan akhlak? Apa perbedaan antara adab dengan akhlak? Kalau akhlak itu adalah bentuk jamak atau bentuk plural dari khuluq. Ya, khuluq itu artinya perilaku. Akhlak itu jamak dari khuluq. Khuluq itu artinya perilaku. Iya. Dan akhlak itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya al-akhlak al-mahmuda, akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, ya. Dan ada yang namanya al-akhlak al-madmumah, akhlak yang tercela, akhlak yang jelek. Ini akhlak terbagi menjadi dua, ada yang terpuji, ada yang tercela, ada yang baik dan ada yang buruk. Itu perilaku dari manusia. Adapun adab, ya, maka adab itu seluruhnya baik, tidak ada yang buruk. Seluruhnya terpuji, tidak ada yang tercela. Kenapa? Karena adab itu merupakan nama lain dari akhlak yang terpuji. Ya, adab itu adalah nama lain dari akhlak yang terpuji. Maka tidak cocok kalau dikatakan bahwasannya si fulan itu adabnya jelek atau adabnya rusak. Ya, kenapa? Karena adab itu tidak ada yang jelek, tidak ada yang rusak. Karena adab itu merupakan ungkapan atau istilah lain dari akhlak yang terpuji. Yang benar adalah dikatakan bahwasanya si fulan itu kurang adabnya. Iya. Ini yang pertama, definisi dari adab. Adab adalah nama lain dari akhlak yang terpuji. Kemudian yang berikutnya adalah keutamaan akhlak yang mulia. Kedudukan akhlak yang mulia di dalam pandangan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya. Kaum mukminin, orang-orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Orang beriman yang paling baik akhlaknya, yang paling baik agamanya adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, tujuannya tidak lain adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak.
Ini tujuan dari pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia untuk memperbaiki akhlak mereka, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini perlu kita pahami bahwasannya agama itu seluruhnya akhlak, ya. Agama kita, agama Islam, agamanya Allah Subhanahu wa taala itu seluruhnya dari awalnya sampai akhirnya seluruhnya adalah akhlak, ya. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ittiba' kepada beliau, mengikuti dan memuliakan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Jadi sekali lagi, agama itu seluruhnya adalah akhlak, ya, akhlak yang mulia. Karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan ad-dinu kulluhu khuluqun. Agama, maksudnya agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam itu seluruhnya adalah akhlak. Faman zada fi khuluqihi zada fi dinihi. Oleh karena itu siapa yang bertambah baik akhlaknya berarti bertambah baik pula agamanya. Ya, siapa yang bertambah baik akhlaknya berarti bertambah baik pula agamanya. Kenapa? Karena agama itu akhlak seluruhnya dari awalnya hingga akhirnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna athqala ma wudi'a fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati khuluqun hasanun." Ya. Sesungguhnya sesuatu yang lebih berat di timbangan amalan seorang mukmin pada hari akhirat adalah akhlak yang baik, ya. Sesuatu yang paling memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba di akhirat nantinya adalah kebaikan akhlaknya. Wa innallaha yubghidu al-fahisha al-badi'a. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia itu membenci perkataan yang keji dan kotor. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi kedudukan akhlak yang mulia di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan membahas urgensi adab bagi penuntut ilmu. Pentingnya menjaga adab, ya, memperhatikan urusan adab bagi orang-orang yang mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ta'addabu thumma ta'allamu. Ta'addabu thumma ta'allamu." Pelajarilah adab, kemudian pelajarilah ilmu. Ya, pelajarilah adab, kemudian pelajarilah ilmu. Kita perhatikan di sini, beliau radhiyallahu anhu menggunakan huruf ataf thumma. Ya, thumma itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya kemudian. Ini adalah huruf ataf yang memberikan makna at-tartib, urutan, ya. Artinya mempelajari adab itu didahulukan dibandingkan dengan mempelajari ilmu. Mempelajari ilmu itu setelah mempelajari adab. Iya. Kemudian yang semana dengan hal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh setelah itu adalah perkataan Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, "Ta'allam al-adaba qabla an tata'allamal ilma." Pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Ya, di sini beliau rahimahullah menggunakan kata-kata qabla. Qabla ini dharab zaman, keterangan waktu. Kalau diterjemahkan artinya sebelum, ya. Ini juga memberikan makna tertib, urutan. Maksudnya bahwasanya mempelajari adab itu didahulukan daripada mempelajari ilmu. Kenapa demikian? Sebabnya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Yusuf bin Al-Husain rahimahullah, bil adabi tabhamul ilma, ya. Dengan adab engkau akan mampu untuk memahami ilmu, ya. Maksudnya bahwasanya adab
itu merupakan sarana yang sangat bermanfaat yang akan menolong seseorang untuk bisa memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Iya. Kemudian Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan, la yanbulu ar-rajulu binau'in minal ilmi ma lam yuzayyin ilmahu bil adabi. Ya. Seseorang itu tidak akan sempurna pada sebuah bidang ilmu. Dia tidak akan mumpuni ya di dalam salah satu bidang ilmu dari ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ma lam yuzayyin ilmahu bil adabi. Selama dia tidak menghiasi ilmunya dengan adab. Iya. Dan beliau juga pernah mengatakan, ta'allamna al-adaba 20 sanatan wa ta'alamna al-ilma 30 sanatan. Kami mempelajari adab selama 20 tahun. Ya, kami mempelajari adab selama 20 tahun dan kami mempelajari ilmu selama 10 tahun. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah juga mengatakan, talabtul ilma fa asabtu minhu syai'a wa talabtul adaba fa idza ahlahu qad badu. Ya. Aku telah berupaya untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari dan memahami ilmu. Fa asabtu minhu syai'a, maka aku pun mendapatkan bagian dari ilmu. Naam, wa talabtu al-adaba fa idza ahluhu qad badu. Kemudian aku juga telah berupaya untuk mempelajari adab sebagaimana aku telah berupaya untuk mempelajari ilmu. Naam, fa idza ahluhu qad badu, akan tetapi kenyataannya orang-orang yang beradab itu telah punah, sudah tidak ada. Ya, aku belajar adab, aku belajar ilmu dan aku mendapatkannya. Akan tetapi aku berupaya untuk mempelajari adab, tetapi ternyata orang yang beradab itu sudah tidak ada. Ya. Ini kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, di zamannya beliau mengatakan mudah untuk mendapatkan ilmu, tetapi sulit untuk mempelajari adab dari orang-orang berilmu yang menjaga adabnya. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Wa iyadzubillah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Abu Zakaria Al-Anbari rahimahullah mengatakan, ilmu bila adabin kanarin bila hatabin wal adabu bila ilmin karuhin bila jasadin. Ilmu tanpa adab itu seperti api tanpa kayu bakar. Ya, enggak ada gunanya. Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Kemudian wa adabun bila ilmin karuhin bila jasadin. Dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Seperti jasad tanpa ruh. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Laits Ibn Sa'ad rahimahullah mengatakan, antum ila yasiril adabi ahwaju minkum ila kathirim minal ilmi. Kalian itu lebih butuh kepada adab yang sedikit daripada ilmu yang banyak. Ya, kalian itu lebih butuh kepada adab yang sedikit daripada ilmu yang banyak. Dan sebagian salaf mengatakan al-adabu fil amali alamatu qabulil amali. Adab di dalam mengamalkan ilmu, menjaga adab di dalam mengamalkan ilmu itu merupakan tanda diterimanya amalan tersebut. Iya. Kemudian berikut ini ada dua kisah dari generasi salaf yang menggambarkan bagaimana mereka itu menjunjung tinggi adab di dalam menuntut ilmu. Nah, yang pertama adalah kesaksian dari Al-Imam Ahmad bin Sinan tentang majelisnya Al-Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Iya. Beliau mengatakan, kana Abdurrahman Ibnu Mahdi la yatahaddasu fi majlisihi wa la yaqumu ahadun wa la yubra'u fihi qalamun
wa la yatabassamu ahadun. Dahulu tidak ada seorang pun yang berbicara di majelisnya Abdurrahman bin Mahdi. Tak seorang pun yang berdiri, tidak juga ada yang meruncingkan pensilnya, dan tidak pula ada yang tersenyum. Maksudnya adalah ini menunjukkan tentang kekhusyuan para salaf ketika mereka mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kekhusyuan mereka ini sebabnya adalah karena mereka itu sangat memahami kemuliaan ilmu, kemuliaan orang yang berilmu, dan kemuliaan orang yang mengajarkan ilmu. Iya. Dan ini keadaan yang seperti ini, penjagaan mereka terhadap adab yang sedemikian sempurnanya merupakan sebab keberkahan ilmu mereka. Iya. Kemudian yang kedua adalah kisah dari Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Beliau pernah berkata, "Qultu li ummi adhab fa'aktub al-ilma." Ya, adhab fa'aktub al-ilma. Aku akan pergi. Beliau berkata kepada ibunya, aku akan pergi ke masjid maksudnya. Karena dahulu ilmu itu diajarkan di masjid. Adhab fa'aktub al-ilma. Aku akan pergi ke masjid untuk menulis ilmu, untuk belajar. Faqalat ta'ala. Maka kemudian ibuku berkata, kemarilah engkau. Palbas thiyabal ilmi. Pakailah pakaian ilmu. Maksudnya sebelum engkau berangkat untuk belajar, pakailah pakaian yang layak untuk seorang penuntut ilmu. Fa'albasatni mismarah wa wadda'at at-tawilah 'ala ar-ra'si wa 'amamatni fawqaha. Maka kemudian ibuku memakaikan kepadaku mismarah, ya, sejenis pakaian. Wa wadda'at tawila 'ala ra'si. Kemudian beliau memakaikan kopiah di atas kepalaku. Wa amamatni fawqaha. Kemudian beliau membelitkan atau memakaikan sorban di atas kopiah tersebut. Thumma qalat. Setelah itu ibuku mengatakan, idhab faktubil an. Berangkatlah engkau sekarang dan tulislah ilmu. Berangkatlah engkau ke masjid dan tulislah ilmu. Pelajarilah ilmu dari gurumu. Iya. Wa kanat taqulu, dan beliau, ibuku juga pernah mengatakan, idhab ila Rabi'ah. Pergilah engkau menemui Rabi'ah, menemui gurumu di Masjid Nabawi. Fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Maka pelajarilah adabnya sebelum engkau mempelajari ilmunya. Pelajari kemuliaan adab dari gurumu itu sebelum engkau mempelajari ilmunya. Jadi ibunya Imam Malik bin Anas rahimahullah juga mengetahui bahwasannya mempelajari adab itu harus didahulukan daripada mempelajari ilmu. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu yang pantas untuk kita pahami, yang seharusnya kita pahami di dalam pembahasan ini, bahwasannya sarana yang paling bermanfaat bagi kita semuanya untuk mendapatkan kemuliaan akhlak, ya, terkhusus untuk bisa menjaga adab di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta taufik agar diberi akhlak yang mulia. Di antaranya adalah dengan mengamalkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di antaranya adalah doa Allahumma ihdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrib anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukilah kepadaku akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjukiku kepada akhlak yang baik tersebut kecuali Engkau. Dan palingkanlah aku dari akhlak yang jelek, dan tidak ada yang dapat memalingkannya kecuali Engkau. Ya. Ini diantara doa yang masyru', yang disyariatkan untuk mendapatkan akhlak yang mulia.
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hidayah di atas akhlak yang mulia dan dipalingkan dari akhlak yang tercela. Kesimpulan dari pelajaran kita kali ini, yang pertama adalah bahwasanya adab adalah nama lain dari akhlak yang mulia. Adab itu nama lain dari akhlak yang mulia. Kemudian, menjaga adab termasuk sebab utama kesuksesan seseorang di dalam menuntut ilmu. Menjaga adab itu adalah salah satu kunci kesuksesan seseorang di dalam menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan sarana yang paling bermanfaat untuk mencapai sarana yang paling bermanfaat untuk mencapai kemuliaan akhlak adalah dengan meminta taufik kepada Allah Azza wa Jalla, dengan mengamalkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita senantiasa diberi hidayah di atas akhlak yang mulia. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan pelajaran kita pengantar dari kajian adab-adab penuntut ilmu. Insyaallah kita lanjutkan pada majelis berikutnya. Nas'alullaha an yuwaffiqana fi kulli ma yuhibbuhu wa yardahu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua di atas hal-hal yang dicintai dan diridhoinya. Naktafi bihadzal qadar, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.